Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin, Ibu dan teman-teman sekalian, di sini saya, Baby dari kelompok 8 sebagai moderator untuk kelompok 7. Mungkin sesuai amat dari Ibu Fadilah tadi, kita bisa langsung mulai, tetapi sebelumnya kita akan pembacaan doa dulu oleh Kak Nanda. Kepada Kak Nanda dipersilahkan. Assalamualaikum. Di sini saya akan membacakan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم قبل كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Terima kasih kepada Kak Nanda yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya mungkin langsung saja untuk kepada kelompok 7 untuk pemaparan materinya. Untuk kelompok 7 sendiri, Kak Nanda dengan Kak Ihsanul Amal. Kepada Kak Nanda dan Kak Ihsan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keluarga berencana. Pengertian keluarga berencana. Menurut WHO, tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang sangat diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri, serta menentukan jumlah anak dalam keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, KB adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan. Maaf ya, saya lanjut lagi, ada kendala sinyal. Saya ulang, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, KB adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan keluarga kecil, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Secara umum, keluarga berencana dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mengatur banyaknya kehamilan sedemikian rupa, sehingga berdampak positif bagi ibu, bayi, ayah, serta keluarga yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kehamilan tersebut. Konsep keluarga berencana. Tujuan KB ialah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia. Diharapkan dapat menghasilkan penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sasaran dari program KB meliputi sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Sasaran langsung, pasangan usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Sasaran tidak langsung terdiri dari pelaksana dan pengelola KB dengan cara menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera. Ruang lingkup keluarga kerja.
1. Komunikasi, informasi, dan edukasi, konseling, pelayanan infertilitas, pelayanan kontrasepsi, pendidikan seks, konsultasi perkawinan dan konsultasi perkawinan, konsultasi genetik, tes keganasan, adopsi. Kontrasepsi. Kontrasepsi berasal dari kata kontra dan sepsi. Kontra yang artinya mencegah atau melawan. Konsepsi yang berarti pertemuan sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Kontrasepsi adalah menghindari terjadinya kehamilan akibat pertemuan sel telur matang dengan sel sperma. Cara kerja kontrasepsi. Prinsip kerja kontrasepsi adalah meniadakan pertemuan antara sel telur dengan sel mani atau sperma dengan cara yang pertama menekan keluarnya sel telur. Yang kedua menghalangi masuknya sperma ke dalam alat kelamin wanita sampai mencapai ovum. Mencegah nidasi adalah peristiwa tertanamnya atau bersarangnya sel telur yang telah dibuahi oleh endometrium. Syarat-syarat alat kontrasepsi: 1. Aman dan dapat dipercaya. 2. Tidak ada efek samping yang merugikan. Yang ketiga, kerjanya dapat diatur menurut keinginan. 4. Tidak mengganggu hubungan persetubuhan. 5. Tidak membutuhkan bantuan medik selama pemakaian. 6. Cara penggunaannya sederhana dan harga murah. 7. Dapat diterima oleh pasangan suami istri. Jenis-jenis kontrasepsi: kontrasepsi hormonal, kontrasepsi sederhana, alat kontrasepsi dalam rahim, kontrasepsi mantap. Kontrasepsi hormonal, alat atau obat kontrasepsi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan di mana bahan bakunya mengandung preparat estrogen dan progesteron. Itu pil KB, suntik KB, susu. Pil KB, mini pil, alat kontrasepsi jenis pil yang hanya mengandung hormon progesteron. Pil ini cocok untuk ibu menyusui. Pil kombinasi, alat kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Pil ini mempunyai tingkat keberhasilan tinggi bila digunakan dengan tepat dan secara teratur. Dibedakan menjadi 4 kelompok: pil KB monofasik, bifasik, trifasik, dan tetrafasik. Keuntungan, kerugian, dan efek samping pil KB. Keuntungan: tidak perlu menggunakan alat kontrasepsi tambahan saat melakukan hubungan seksual, mengurangi resiko adanya masalah pada reproduksi wanita seperti kista ovarium, membantu mengurangi nyeri saat menstruasi, dapat langsung program hamil setelah berhenti mengkonsumsi pil KB. Kerugiannya bisa menambah atau mengurangi berat badan, siklus haid menjadi tidak teratur, harus mengkonsumsi pil setiap hari pada waktu yang sama, dan tidak boleh terlambat jika ingin program KB berhasil. Tidak melindungi diri dari IMS, peningkatan tekanan darah. Efek sampingnya, muncul flek di antara siklus haid, mual, dan nyeri payudara, perubahan mood kemudian, perubahan gairah seks, infeksi jamur vagina, bercak hitam di pipi, sakit kepala, atau migran. Suntik KB, alat kontrasepsi suntik yang hanya mengandung hormon progesteron yang diberikan setiap 3 bulan sekali atau 12 minggu sekali. Cara kerja, mencegah pelepasan sel telur, mengentalkan lendir sehingga sperma sulit bertemu dengan sel telur. Kontraindikasi kontrasepsi, suntikan tidak diperbolehkan untuk wanita yang menderita penyakit jantung, hipertensi, hepatitis, kencing manis, paru-paru, dan kelainan darah. Keuntungan, kerugian, efek samping suntik KB: tidak mengganggu produksi, tidak mengganggu hubungan seksual, sangat efektif, mempunyai efek pencegahan kehamilan jangka panjang. Kerugiannya, menstruasi tidak teratur terutama pada 6-12 bulan setelah pemakaian, kesuburan lama untuk kembali menimbulkan kekeringan vagina. Efek sampingnya, pertambahan berat badan, siklus haid tidak teratur, osteoporosis, pendarahan tidak teratur. Susu KB, alat kontrasepsi dengan cara memasukkan tabung kecil di bawah kulit pada bagian tangan. Cara kerja yang dilakukan mengentalkan lendir serviks, mengurangi proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi fermentasi, menekan ovulasi. Jenis implan atau susuk, Norplant terdiri dari 6 batang,
Saya ulangi, cara kerja yang dilakukan, 1. Mengenalkan lendir serviks, mengurangi proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implementasi. Yang ketiga, menekan ovulasi. Jenis implan atau susuk, Norplan terdiri dari 6 batang dan lama kerja 5 tahun. Implanon terdiri dari 1 batang, lama kerja 3 tahun. Indoplanon dan Jadena terdiri 2 batang dengan lama kerja 3 tahun. Keuntungan, kerugian, dan efek samping susuk KB. Keuntungan daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang, kesuburan cepat kembali, tidak memerlukan pemeriksaan dalam. Kerugiannya, implan harus dipasang dan diangkat oleh petugas kesehatan yang terlatih. Tidak melindungi dari PMS, harga relatif mahal. Efek sampingnya mengalami gangguan siklus menstruasi, spotting, eksklusi, infeksi pada daerah insisi. Kontrasepsi sederhana, kontrasepsi tanpa alat, kontrasepsi dengan alat atau obat. Yang pertama, kontrasepsi tanpa alat itu dilakukan dengan LAM, lactational amenorrhea metode, senggama terputus dan pantang berkala. Dilakukan dengan kondom, diafragma atau cup, krim, jeli, atau tablet berbusa. Kontrasepsi tanpa alat, 1. LAM. Cara KB melalui menyusui eksklusif, menyusui bayi dari 0-4 bulan tanpa makanan tambahan. Seorang wanita menyusui dikatakan menggunakan metode LAM apabila menyusui secara penuh, belum haid, memberikan ASI siang dan malam bayi belum 6 bulan. 2. Senggama terputus. Penis dikeluarkan dari vagina sesaat sebelum ejakulasi terjadi. Diharapkan cairan sperma tidak masuk ke dalam rahim dan mengecilkan kemungkinan sperma bertemu dengan sel telur. 3. Pantang berkala, dilakukan dan tidak melakukan hubungan intim pada saat istri dalam masa subur. Kurang dianjurkan karena sulit dilakukan dan terkadang istri kurang terampil di dalam menghitung siklus haidnya. Kontrasepsi dengan alat atau obat, itu kondom, sarung karet tipis, penutup penis yang berfungsi menampung cairan sperma pada saat pre-berejakulasi. Cara kerja mencegah pertemuan sperma dengan sel telur pada waktu bersenggama, menghalang langsung dengan cairan terinfeksi. Diafragma adalah cup berbentuk bulat cembung terbuat dari latex karet yang diinsersi ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutupi serviks. Diafragma dapat dipasang 6 jam atau lebih sebelum melakukan senggama dan dapat dibiarkan di dalam vagina selama 24 jam setelah senggama selesai. Lebih lama dari itu kemungkinan dapat timbul infeksi. Supaya efektif, hendaknya dipakai jeli atau krim kontrasepsi untuk membunuh sperma. Krim, jeli, atau tablet berbusa. Semua kontrasepsi tersebut masing-masing dimasukkan ke dalam liang vagina 10 menit sebelum melakukan senggama. Itu untuk menghambat geraknya sel sperma atau dapat juga membunuh spermisida. Kurang populer di masyarakat dan biasanya mengalami keluhan rasa panas pada vagina dan terlalu banyak cairan sehingga pria kurang puas. Selanjutnya ada alat kontrasepsi AKD. Teknik kontrasepsi adalah menggunakan alat yang terbuat dari plastik dalam rahim yang bekerja mencegah kehamilan. Cara kerjanya yaitu menimbulkan reaksi terjadinya penempelan sel telur yang telah dibuahi ke dinding rahim. Itu diduga juga menghambat motilitas tuba sehingga memaksa sperma keluar. Dapat dipasang kapan saja hamil. Ada 4 macam DR, yaitu koper T, koper 7, multilot, sama ini tadi 4 jenisnya.
Kontrasepsi yang ditunjukkan untuk mencegah kehamilan dalam jangka waktu yang lama atau tidak terbatas bisa dilakukan baik pria maupun wanita yang sudah saya lanjut ya. Bisa dilakukan baik pria maupun wanita yang sudah diberikan penjelasan mengenai metode ini dan berkeinginan untuk secara permanen mencegah kehamilan. Jika salah satu pasangan telah mengalami sterilisasi, maka tidak diperlukan lagi alat-alat kontrasepsi yang konvensional. Kontrasepsi mantap pada pria disebut vasektomi dan pada wanita disebut tubektomi. Yang pertama, vasektomi atau sterilisasi pada pria. Vasektomi adalah oklusi vasa deferens sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi tidak terjadi. Keuntungan kontrasepsi ini sangat efektif dan permanen, tidak ada efek samping jangka panjang, tindakan lebih aman dan sederhana. Lalu keterbatasannya itu terdapat kondisi-kondisi yang memerlukan perhatian khusus untuk vasektomi. Biasanya adalah infeksi kulit daerah operasi, infeksi sistemik hidrokel atau varikokel besar, hernia, filariasis, undensensus, masalah intrakrolatis, anemia berat, gangguan pembukaan darah hebat atau sedang, koagulansia, efektif setelah 2 bulan pasca operasi atau 15-20 kali ejakulasi. Lalu tubektomi atau sterilisasi pada wanita. Tubektomi adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan fertilitas seorang wanita secara permanen. Mekanismenya adalah mengoklusi tuba atau mengikat dan memotong atau memasang cincin sehingga sperma tidak bisa bertemu ovum. Keuntungannya sangat efektif dan tidak mempengaruhi proses menyusui, tidak mengganggu senggama, merupakan proses kontrasepsi pilihan bagi pasien apabila hamil, merupakan risiko kesehatan yang serius. Tidak ada perubahan dalam fungsi seksual atau produksi hormon. Keterbatasannya, pembedahan sederhana memerlukan anestesi lokal dan dilakukan oleh dokter spesialis. Tidak melindungi diri dari IMS, tuba dapat bergabung dan menjadi fertil kembali, atau kemungkinan hamilnya itu bisa. Ini ada gambar vasektomi di pria sama tubektomi di wanita. Mutu pelayanan KB. Akses terhadap pelayanan keluarga berencana yang bermutu merupakan suatu unsur penting dalam upaya mencapai pelayanan kesehatan reproduksi. Secara khusus dalam hal ini termasuk hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan akses terhadap berbagai metode kontrasepsi yang aman, efektif, terjangkau, dan akseptabel. Peran dan tanggung jawab pria dalam keluarga berencana perlu ditingkatkan agar dapat mendukung kontrasepsi skala istrinya, meningkatkan komunikasi di antara suami istri, meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi pria, meningkatkan upaya pencegahan IMS dan lain-lainnya. Pelayanan keluarga berencana yang bermutu meliputi hal-hal antara lain. Yang pertama, pelayanan perlu disesuaikan dengan kebutuhan klien. Kedua, klien harus dilayani secara profesional dan memenuhi standar pelayanan. Yang ketiga, kerahasiaan dan privasi perlu dipertahankan. Yang keempat, upayakan agar klien tidak menunggu terlalu lama untuk dilayani. Yang kelima, petugas harus memberi informasi tentang pilihan kontrasepsi yang tersedia. Yang keenam, petugas harus menjelaskan kepada klien tentang kemampuan fasilitas kesehatan dalam melayani berbagai pilihan kontrasepsi. Yang ketujuh, fasilitas pelayanan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Yang kedelapan, fasilitas pelayanan tersedia pada waktu yang ditentukan dan nyaman bagi klien.
9. Bahan dan alat kontrasepsi tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang 10. Terdapat mekanisme supervisi yang dinamis dalam rangka membantu menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dalam pelayanan. Yang terakhir ada mekanisme umpan balik yang relatif. Kemudian dampak program KB. Jadi dampaknya itu ada dampak positif sama dampak negatif. Dampak positifnya itu penurunan angka kepadatan penduduk, penanggulangan kesehatan reproduksi, peningkatan kesejahteraan keluarga. Kemudian dampak negatifnya, efek samping dari program keluarga berencana terhadap kesehatan, besarnya anggaran pengadaan alat kontrasepsi. Dan dampak program KB terhadap pencegahan kehamilan. Yang pertama itu untuk ibu dengan mengatur jumlah dan jarak kelahiran, maka manfaatnya perbaikan kesehatan badan karena cegahnya kehamilan yang berulang kali dalam jangka waktu yang pendek. Peningkatan kesehatan mental dan sosial yang dimungkinkan oleh adanya waktu yang cukup untuk mengasuh anak, beristirahat, dan menikmati waktu luang serta melakukan kegiatan lainnya. Untuk anak-anak yang dilahirkan, manfaatnya itu anak-anak dapat tumbuh secara wajar karena ibu yang mengandungnya dalam keadaan sehat. Lalu setelah lahir, anak mendapat perhatian, pemeliharaan, dan makanan yang cukup. Kemudian yang ketiga itu untuk anak-anak yang lain, manfaatnya memberi kesempatan kepada anak agar perkembangan fisiknya lebih baik karena memperoleh makanan yang cukup. Perkembangan mental dan sosial yang lebih sempurna, perencanaan kesempatan pendidikan yang lebih baik karena sumber pendapatan keluarga tidak habis hanya untuk mempertahankan hidup. Lalu untuk ayah, memberikan kesempatan kepadanya agar dapat memperbaiki kesehatan fisiknya, memperbaiki kesehatan mental dan sosial karena kecemasan berkurang, serta lebih banyak waktu luang. Untuk keluarga, manfaatnya kesehatan sosial setiap anggota keluarga dan mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk memperoleh pendidikan. Kemudian ada inovasi strategi pemberdayaan masyarakat dalam KB. Sebagai dasar pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana, menekan kewenangan kepada BKKBN untuk tidak memfokuskan hanya pada masalah pengendalian penduduk saja. Namun masalah pembangunan keluarga juga harus mendapat perhatian. BKKBN diharapkan dapat menyusun suatu kegiatan yang dapat memperkuat upaya pencapaian target atau sasaran yang secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat di tingkat terkecil. Untuk menekan angka pertumbuhan penduduk ini, pemerintah Indonesia mengatur Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2014. Lalu di Indonesia itu inovasi dari masyarakatnya itu ada program KB nasional. Program Kampung KB adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Proses perencanaan dalam program Kampung KB yang meliputi pendekatan atau konsultasi dengan kepala desa dan petugas atau tokoh masyarakat lain. Penyiapan data basis, penyusunan draft awal rencana kegiatan, dan pembentukan kesepakatan. Program ini berbasis dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, yang dimana pemerintah sebagai pendamping dan fasilitator program. Program Kampung KB bukan hanya membahas tentang alat kontrasepsi saja, melainkan mempunyai fokus yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat dengan dimulai dari keluarga. Manfaat Kampung KB ini selain untuk mengatasi kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Program ini melibatkan semua sektor pembangunan. Dengan kata lain, Kampung KB tak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan. Dan ini ada poster tentang Kampung KB. Kita lihat ya.
Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya dipersilakan untuk moderator. Baik, terima kasih ke Adini. Mungkin sebelumnya izin saya buka untuk presentasinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Mutia dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggota saya sendiri, Baby Shiva dengan Kak Mutia, akan membahas terkait materi yang nanti akan kita sampaikan. Mungkin boleh slide selanjutnya, Kak. Siap. Di mana pembahasan yang pertama ini kita akan ada apa sih konsep safe motherhood sendiri, yang kedua determinan kematian ibu, yang ketiga prinsip dan strategi penurunan AKI atau angka kematian ibu, yang keempat budaya gender dan kesehatan pada ibu, dan kelima inovasi program kesehatan pada ibu. Mungkin awal materi ini akan disampaikan oleh Kak Mutia. Kepada Kak Mutia dipersilahkan. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan melanjutkan tentang apa itu motorhood. Motorhood yaitu suatu gerakan yang disebut dengan Safe Motorhood. Gerakan ini pertama kali dicanangkan pada International Conference of Safe Motorhood Nairobi pada tahun 1987. 3 program ini sendiri telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1988 dengan melibatkan secara aktif berbagai sektor pemerintah dan non-pemerintah, masyarakat, serta dukungan dari berbagai badan internasional. Di sini ada definisi Safe Motorhood, merupakan upaya untuk menyelamatkan ibu hamil agar persalinannya sehat dan aman, serta dapat melahirkan bayi yang sehat, yang dengan tujuan yaitu agar dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas, dan menurunkan angka kesakitan dan kematian pada bayi baru lahir. Pada sekitar 90% kematian ibu disebabkan oleh pendarahan Toxemia gravidarum, infeksi, faktor lama, dan komplikasi abortus. Kematian ini paling banyak terjadi pada masa sekitar persalinan yang sebenarnya dapat dicegah, yang melalui kegiatan yang efektif, misal pemeriksaan kehamilan, pemberian gizi yang memadai, dan lain-lain. Konsep Safe Motorhood, yaitu terdapat 4 pilar menurut WHO. Yang pertama ada KB, lalu persalinan bersih dan aman, yang ketiga asuhan antenatal, dan yang terakhir pelayanan obstetrik esensial. Faktor risiko determinan pada kematian ibu yaitu terdapat 3. Yang pertama ada determinan dekat, yang merupakan faktor langsung yang bisa menyebabkan kematian ibu, diantaranya komplikasi yang dialami ibu selama hamil, bersalin, dan nifas. Contohnya, pendarahan, eklamsi, infeksi, struktur epiteli, dan batuk lama. Lalu yang kedua, yaitu determinan antara dengan status kesehatan ibu, status reproduksi, akses pelayanan kesehatan, perilaku sehat, dan faktor lain yang tidak diketahui atau diduga. Dan yang terakhir ada determinan jauh yang meliputi status ibu di dalam keluarga, status ibu di dalam masyarakat, serta status keluarga dalam masyarakat. Untuk status ibu dalam keluarga meliputi pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, dan status ibu di dalam masyarakat. Di sini ada penjelasan tentang 4 pilar. Yang pertama, keluarga bencana. Dapat menurunkan angka kematian ibu karena dapat merencanakan waktu yang tepat untuk hamil, mengatur jarak kehamilan, menentukan jumlah anak, sehingga tidak ada kehamilan yang tidak diinginkan. 4 terlalu yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering hamil, dan terlalu banyak anak. Lalu yang kedua ada persalinan yang bersih dan aman. Tujuannya memastikan setiap penolong kelahiran atau persalinan mempunyai kemampuan, keterampilan, dan alat untuk memberikan pertolongan yang bersih dan aman, serta memberikan pelayanan nifas pada ibu dan bayi. Yang ketiga ada pelayanan antenatal yang memiliki tujuan untuk mencegah adanya komplikasi obstetrik, mendeteksi komplikasi sedini mungkin, penanganan yang memadai dan profesional. Yang keempat ada pelayanan obstetrik esensial yang memastikan bahwa tempat pelayanan kesehatan dapat memberikan pelayanan obstetrik untuk risiko tinggi dan komplikasi tersedia bagi ibu hamil yang membutuhkan. Pelaksanaan ini disebut dengan Meeting Pregnancy Prevalence MPS. Setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
Setiap komplikasi obstetri dan neonatal mendapat pelayanan yang adekuat akses terhadap pencegahan kehamilan. Dan setiap wanita usia subur mempunyai tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran. Lalu ada prinsip dan strategi pada penurunan angka kematian ibu. Yang pertama ada faktor sosial, yaitu perilaku masyarakat dalam menentukan pertolongan persalinan. Yang kedua ada faktor demografi, yaitu lokasi pelayanan kesehatan menentukan seorang ibu hamil untuk segera mendapatkan pelayanan persalinan. Dan yang terakhir ada faktor kesehatan ibu. Prinsip dan strategi penurunan AKI. Strategi penurunan AKI terdapat 4, yaitu yang pertama ada meningkatkan akses dan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan BBL yang berkualitas. Yang kedua, membangun kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program, lintas sektor, dan mitra lainnya. Yang ketiga, mendorong pemberdayaan wanita dan keluarga melalui peningkatan pengetahuan dan perilaku sehat. Dan yang terakhir ada mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjamin penyediaan dan pemanfaatan pelayanan ibu dan BBL. Budaya gender dan kesehatan pada ibu. Budaya pengaruh pada gender. Setiap manusia mengharapkan wanita dan pria untuk berpikir, berperasaan, dan bertindak dengan pola tertentu. Contohnya, wanita diharapkan untuk menyiapkan masakan, merawat anak, dan suami. Sedangkan pria bertugas memberikan kesejahteraan bagi keluarga. Lalu, ada peran jenis kelamin bahkan tidak sama di dalam suatu masyarakat. Tergantung pada tingkat pendidikan, suku, dan usianya. Contohnya, di dalam suatu masyarakat, wanita dari suku tertentu biasanya bekerja menjadi asisten rumah tangga, sedangkan wanita lain mempunyai pilihan lebih luas tentang pekerjaan yang bisa mereka pegang. Selanjutnya ada peran gender diajarkan secara turun-menurun dari orang tua ke anaknya. Sejak anak berusia muda, orang tua telah memperlakukan anak perempuan dan laki-laki berbeda, meskipun tanpa mereka sadari. Lalu ada isu gender dalam kesehatan reproduksi. Gender mempunyai pengaruh besar terhadap kesehatan laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki dampaknya masing-masing. Isu gender pada laki-laki misalnya, pada beberapa suku tertentu, kelahiran dari laki-laki sangat diharapkan dengan alasan laki-laki sebagai penerus atau pewaris nama keluarga, laki-laki sebagai nafkah keluarga, dan laki-laki sebagai penyangga orang tuanya di hari tua. Selanjutnya akan dibacakan oleh Baby. Baik, terima kasih Kak Mutia, izin Ibu dan teman-teman. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan terkait keterkaitan dampak gender dan kematian pada Ibu. Pentingnya women center care atau bidan yang responsif gender penyebab kematian ibu. Jadi women center care sendiri itu adalah bidan yang responsif dan penyebab kematian ibu sendiri itu ada penyebab langsung dan tidak langsung, itu bisa disebabkan karena empat terlalu dan 3 terlambat. Dan yang kedua, menurut kajian yang dilakukan oleh Kemenkes tahun 2012 itu sekitar 4,1% kematian ibu ini di Indonesia terjadi karena aborsi dan keguguran. Dan 1,7 juta aborsi terjadi dalam setahun, atau setara dengan 43 kasus setiap 1.000 perempuan usia subur. Dan yang ketiga, penelitian ini yang dilakukan di UI dan Gotham Institute di Jawa tahun 2018, sehingga masih belum terlalu lama, itu sebagian besar perempuan 73% yang mengalami aborsi melakukannya sendiri. Boleh di next, Kak. Ya, jadi untuk budaya gender dan kesehatan pada ibu ini salah satunya mitos-mitos kehamilan ini dapat memberikan pengaruh bagi perilaku ibu hamil, baik itu positif maupun negatif, di mana dari penyebab kematian ibu tersebut, masalah kematian maupun kesakitan dan kunjungan pemeriksaan kehamilan pada ibu tidak terlepas dari faktor sosial budaya dan lingkungan di dalam masyarakat. Disadari ataupun tidak, faktor kebudayaan ini kepercayaan dan pengetahuan budaya seperti berbagai pantangan, hubungan sebab akibat antara makanan dan kondisi sehat sakit, kebiasaan dan ketidaktahuan seringkali membawa dampak yang positif maupun negatif terhadap kesehatan pada ibu. Sehingga baik pengetahuan sosial dan budaya ibu yang sedang hamil akan mempengaruhi kesehatan saat ibu sedang mengandung atau saat ibu tersebut sedang hamil. Next.
Untuk di sini ada beberapa inovasi program kesehatan pada ibu di mana stop angka kematian ibu dan anak atau yang biasa kita singkat sebagai Sakinah, di mana Sakinah ini adalah sebuah program inovasi di bidang kesehatan yang tidak dipungut biaya dan ditujukan kepada masyarakat atau visible service, di mana program inovasi Sakinah ini tujuannya adalah untuk mengedepankan pelayanan yang maksimal untuk ibu hamil dan menjadi salah satu cara untuk meminimalisir serta menekan kasus kematian yang terjadi pada ibu, sehingga Sakinah ini adalah salah satu cara seperti itu. Nah, untuk program inovasi Sakinah ini terdiri dari berbagai stakeholder yang terkait seperti adanya Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK, kecamatan, staf puskesmas, bidan, dokter dan lain sebagainya, yang di mana nantinya seluruh tim pelaksana ini akan terlibat dalam program Sakinah, di mana caranya atau cara mereka ini adalah dengan memberikan pelayanan dengan prinsip kemudahan aksesnya, yaitu dengan cara menerapkan model jemput bola. Yang di mana apa sih maksud dari model jemput bola ini, yaitu di mana kader-kader dari tim Sakinah ini mendatangi setiap rumah ibu hamil. Jadi ya biasa kalau misalkan kita nggak asing mah door to door-nya seperti itu. Boleh di next. Nah, kemudian mungkin di sini ada ayat suci Al-Quran yang mungkin berkaitan dengan kesehatan ibu atau pada ibu, di mana ada Quran surat Luqman ayat 14 yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia agar dapat berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandung dalam keadaan payah dan bertambah-tambah dan menyapunya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah tempat kembalimu. Mungkin ini saja yang bisa kelompok kami sampaikan atau paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kakak-kakak sekalian atau teman-teman sekalian, jika ada ingin pertanyaan atau ingin yang menanggapi, dipersilahkan. Ya, bagaimana teman-teman sekalian? Apakah ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin saya kasih sedikit ya elaborasi dari presentasi dua kelompok barusan ya, tentang KB dan Safe Motherhood ya. Ini tema yang berkaitan, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti nih mau riset ya, untuk tugas akhirnya itu mau riset tentang KB misalnya ya, saya sarankan untuk memilih metode atau alat kontrasepsi yang spesifik gitu. Jadi ketika riset enak mengambil datanya tuh perilakunya spesifik ya, pilih alat kontrasepsinya jenisnya yang mana gitu ya. Kemudian kalau sekarang kan yang paling banyak digunakan memang masih alat kontrasepsi atau metode kontrasepsinya yang hormonal ya. Padahal sesungguhnya kalau dilihat mana yang paling ideal, itu sebaiknya memang waktu saya sempat riset juga nih tentang penggunaan alat kontrasepsi ya pada pasangan menikah, itu tentu yang diharapkan itu yang paling sedikit menimbulkan efek samping ya. Nah, biasanya itu pilihannya jatuh ke penggunaan kondom, tetapi masalahnya penggunaan kondom itu pada orang menikah itu sangat sedikit gitu, karena kondom itu justru jadi lebih terkenal gara-gara IMS ya, atau sebelumnya penyakit menular seksual ya, tapi kemudian ada HIV dan AIDS, akhirnya berubah nih istilahnya tuh menjadi IMS, infeksi menular seksual. Nah, jadi kesannya itu kondom itu tidak untuk digunakan oleh pasangan yang halal, seolah-olah seperti itu. Ya, padahal kondom itu alat kontrasepsi kalau kita lihat fungsi utamanya. Gitu ya. Contoh, ketika nanti teman-teman ingin melakukan kajian tentang penggunaan alat kontrasepsi. Kemudian tadi terkait Safe Motherhood. Nah, ini di Indonesia ini menjadi penting karena kalau kita lihat data secara konsisten ya, angka kematian ibu itu masih belum mencapai target yang diinginkan. Ya, artinya upaya kita ini masih kurang maksimal, kurang optimal, gitu ya, karena masih belum bisa menghasilkan
penurunan angka kematian ibu, ya, kasus angka kematian ibu itu yang signifikan. Terlebih lagi kemarin pada masa COVID, ya, kemarin itu data misalnya di beberapa rumah sakit, salah satunya itu yang dipresentasikan dalam risetnya mahasiswa S2 itu parah, sangat tinggi. Jadi kematiannya mungkin juga terkait dengan situasi COVID itu juga, ya. Jadi yang tadinya misalnya angka kematiannya itu 3 atau 4 dalam 1 tahun, itu ketika situasi COVID angkanya loncat menjadi lebih dari 100 kematian ibu, ya, maternal mortality. Jadi memang ada situasi tertentu yang sesungguhnya melahirkan itu kan sebenarnya proses normal, ya. Harusnya dia walaupun ada resiko, tetapi mestinya bisa dikendalikan, bisa ditekan gitu ya kematiannya. Tapi ternyata pada situasi tertentu, situasi yang darurat itu bisa banyak mengakibatkan komplikasi dan akhirnya kematian. Nah, ini juga terkait dengan teknologi, ya, teknologi kesehatan. Biasanya alat ukurnya itu, kalau angka kematian ibu di suatu negara itu tinggi, berarti teknologi dan ilmu pengetahuan untuk pengendalian kematian ibu itu sangat terbatas, ya, di negara, dianggap sebagai negara yang miskin dan negara terbelakang, ya. Nah, itu yang masih perlu kita perjuangkan sampai saat ini. Walaupun sesungguhnya kalau ditelusuri ke belakang itu banyak kaitannya dengan situasi lain, ya, situasi kesehatan secara umum, terutama pada remaja putri. Ya, kalau ditarik lagi ke belakang, ya tentu juga ada permasalahan di bayi dan balitanya gitu. Jadi permasalahannya itu berdampak pada daur hidup, ya, tahapan di daur hidup yang berikutnya gitu, ya. Baik, mungkin itu yang ingin saya tambahkan, teman-teman. Kalau tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, silakan ditutup. Saya kembalikan ke moderator. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih kepada Bu Fadilah atas pemaparannya. Mungkin izin saya tutup Ibu. Terima kasih kepada Ibu Nur Fadilah dan teman-teman kelompok yang telah memaparkan dan teman-teman sekalian yang sudah memperhatikan untuk materinya. Sebelumnya saya selaku moderator di sini mengucapkan mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dalam menyampaikan dan dalam pembelajaran. Baik, saya tutup. Billahi fisabilil haq, fasabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.